Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Indriani. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka, program studi akuntansi kelas 1B. Di sini saya akan membahas soal UTS dan UAS matkul matematika ekonomi. Dengan adanya matematika ekonomi, kita dapat mengelola data, memecahkan masalah, dan membuat laporan atau perencanaan, serta memudahkan dalam pengelolaan bisnis bagi masyarakat yang berbisnis. Contohnya, dalam pengelolaan keuangan seorang pengusaha yang mengalami laba atau rugi. Soal nomor 2. Diketahui bilangan semesta 15 kurang dari sama dengan 30 bilangan bulat positif. Bilangan A 15 kurang dari sama dengan 30 elemen bilangan ganjil. Bilangan B 17 kurang dari sama dengan 30 elemen bilangan prima. Bilangan C 20 kurang dari sama dengan 26 elemen bilangan bulat positif. Berikut adalah gambar diagram Venn dari soal nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 3. Diketahui jumlah mahasiswa akuntansi ada 216 orang. Yang tidak suka voli dan basket ada 30 orang. Yang suka basket saja ada 150 orang. Dan yang suka keduanya ada 60 orang. Pertanyaannya, berapa orang yang hanya menyukai bola voli? Sebelum itu, kita harus mencari terlebih dahulu orang yang suka basket. Caranya, 150 dikurang irisan 60 sama dengan 90. Setelah itu 90 ditambah 60 ditambah 30 sama dengan 180. Dilanjut dengan 216 dikurang 180 sama dengan 36. Maka yang suka voli adalah 36 orang. Berikut adalah gambar diagram Venn-nya. Yang suka basket ada 90 orang. Yang suka basket dan bola voli ada 60 orang. Dan yang suka voli ada 36 orang. Dan yang tidak suka keduanya ada 30 orang. Selanjutnya, nomor 4. Jika diketahui titik A 8,12 dan titik B 24,20, maka persamaan fungsi linearnya adalah kita akan menggunakan metode 2 titik. Diketahui rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang 12 per 20 dikurang 12 sama dengan X dikurang 8, 24 dikurang 8. Kita sederhanakan menjadi Y dikurang 12 per 8 sama dengan X dikurang 24 per 16. Ini kita kalikan silang. Setelah itu hasilnya 16Y dikurang 192 sama dengan 8X dikurang 64. 16Y sama dengan 8X dikurang 64 plus 192 sama dengan 16Y sama dengan 8X plus 128 dibagi 16. Y sama dengan 0,5 X plus 8. Lanjut soal nomor 5. Dari keempat persamaan linier di bawah ini, manakah yang menghasilkan dua buah garis yang saling tegak lurus? Jelaskan beserta alasannya. Untuk mencari dua buah garis tegak lurus, kita dapat dengan syarat M1 dikali M2 sama dengan min 1. Yang pertama, 6X min 3Y plus 30 sama dengan 0. 6X plus 30 sama dengan Y. 2X plus 10 sama dengan Y. Yang kedua, 8X plus 8X min 4Y plus 12 sama dengan 0. 8X plus 12 sama dengan 4. 2X plus 3 sama dengan Y. Yang ketiga, X plus 2Y dikurang 6 sama dengan 0. 2Y sama dengan min X dikurang 6. Y sama dengan. Yang keempat, 6X
dikurang 3Y dikurang 6 sama dengan 0. 6X dikurang 6 sama dengan 3Y. 2X dikurang 2 sama dengan Y. Soal nomor 6. Selesaikan persamaan di bawah ini dengan metode eliminasi dan substitusi, serta gambarkan grafiknya. 20X plus 10Y sama dengan 50. 10X plus 20Y sama dengan 40. Jawabannya, kita akan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, yaitu 20X plus 10Y sama dengan 20. 10X plus 20Y sama dengan 40. Kita kalikan 2 dan 1. 40X plus 20Y sama dengan 100. 10X plus 20Y sama dengan 40. Ini kita kurang, jadinya 30X sama dengan 60. Kita sederhanakan menjadi X sama dengan 2. Jika substitusi variabel X sama dengan 1 pada satu persamaan awal, maka 20X plus 10Y sama dengan 50. 20 dibagi 2 plus 10Y sama dengan 50. 40 plus 10Y sama dengan 50. 10Y plus 50 dikurang 40. 10Y sama dengan 10. Y sama dengan 1. 10Y sama dengan 10 kita bagi menjadi Y sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya tersebut adalah 2,1. Sedangkan cara substitusinya 20X plus 10Y sama dengan 50, 10X plus 20Y sama dengan 40. Jika persamaan 2 menjadi variabel, maka 10X plus 20Y sama dengan 40. 10X sama dengan 40 dikurang 20Y, X sama dengan 4 dikurang 2Y. Jika substitusi X pada persamaan 1, yaitu 20 dalam kurung 4 kurang 2Y plus 10Y sama dengan 50. 80 kurang 40Y plus 10Y sama dengan 50. 80 kurang 30Y sama dengan 50. Min 30Y sama dengan 50 dikurang 80. Min 30Y dikurang min 30 kita sederhanakan jadi, kita bagi menjadi Y 1 sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya tersebut 2,1. Berikut adalah gambar dari grafik nomor 6. Selanjutnya kita masuk soal UAS. Yang pertama, diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran suatu barang sebagai berikut. PD sama dengan 10.000 dikurang 400Q. PS sama dengan min 6.000 ditambah 400Q. Jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar 800 per unit, tentukan A, B, C, dan D. Jawabannya A. Diketahui PD sama dengan 10.000 dikurang 400Q. PS sama dengan min 6.000 ditambah 400Q. Maka rumusnya PD sama dengan PS. 10 dikurang 400Q sama dengan min 6.000 ditambah 400Q. 10.000 ditambah 6.000 sama dengan 400Q plus 400Q. 16.000 sama dengan 800Q dibagi menjadi Q sama dengan 20. PD 10.000 dikurang 400 sama dengan 10.000 dikurang 400 dikali 20 sama dengan 10.000 dikurang 8.000. Hasilnya menjadi 2.000. Maka Q sama dengan 20 dan P sama dengan 2.000. Selanjutnya B. PD sama dengan PS. 10.000 dikurang 400Q sama dengan min 6.800 ditambah 400Q. 10.000 ditambah 6.800 sama dengan 400Q plus 400Q. 16.800 sama dengan 800Q. Dibagi menjadi Q sama dengan 21. PD 10.000 dikurang 400Q sama dengan 10.000 dikurang 400 dikali 21 sama dengan 10.000 dikurang 8.400 sama dengan 1.600. Maka Q sama dengan 21 dan P sama dengan 1.600. Mencari setelah subsidi. PS sama dengan A plus BQ dikurang T. PS sama dengan min 6.000 ditambah 400Q dikurang 800 sama dengan min 6.800 ditambah 400Q. Lanjut C, SK sama dengan P dikurang P sama dengan 2.000 dikurang 1.600 sama dengan 400.
Yang D, SP sama dengan T dikurang SK sama dengan 800 kurang 400 sama dengan 400. Yang E, S sama dengan Q dikali T sama dengan 21 dikali 800 sama dengan 16.800. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fungsi permintaan barang X, Q dx sama dengan 5 dikurang 2 PX ditambah PY. Fungsi penawaran barang X, Q SX sama dengan min 5 plus 4 PX dikurang PY. Fungsi permintaan barang Y, Q DY sama dengan 6 plus PX dikurang PY. Fungsi penawaran barang Y, Q SY sama dengan min 4 dikurang PX plus 3 PY. Ditanyakan berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar untuk barang X dan barang Y. Jawabannya Q dx sama dengan 5 dikurang 2 PX plus PY. Q XX sama dengan min 5 plus 4 PX dikurang PY. Maka 5 dikurang 2 PX plus PY sama dengan min 5 plus 4 PX dikurang PY. 6 PX dikurang 2 PY sama dengan 10. Q DY dikurang 6 plus PX dikurang PY. Q XY dikurang min 4 dikurang PX plus 3 PY. Maka 6 plus PX dikurang PY sama dengan min 4 PX plus 3 PY. Hasilnya 2 PX min 4 PY sama dengan 10. Jika PX sama dengan 1 dan PY sama dengan min 2, maka diperoleh Q XE sama dengan 1, Q YE sama dengan min 4. Q XE sama dengan min 5 plus 4 PX dikurang PY sama dengan min 5 plus 4 dikali 1 dikurang min 2 sama dengan min 5 plus 4 plus 2 sama dengan min 5 ditambah 6 sama dengan 1. QYE sama dengan min 4 dikurang PX plus 3 PY sama dengan min 4 dikurang 1 ditambah 3 dikali min 2 sama dengan min 5 ditambah min 6 sama dengan min 11. Selanjutnya soal nomor 3. Suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk mempunyai biaya tetap total sebesar 54 juta dan biaya variabel per unit adalah 2 juta. Selanjutnya, bagian pemasaran dari perusahaan menetapkan harga jual produk per unit adalah 2.500.000. Tentukan A, B, dan C. Jawabannya, yang A yang ditanyakan adalah BEP. Subsidi ke rumus BEP mencari nilai TC. Rumusnya TC sama dengan FC plus VC sama dengan 54 juta ditambah 2 juta sama dengan 56 juta. Mencari nilai TR. TR sama dengan R dikali Q. TR sama dengan 2.500.000 dikali Q atau quantity. TR sama dengan 2.500.000 quantity. Mencari TR perusahaan memperoleh hasil peluang TR sama dengan 2.500.000 quantity. TR sama dengan 2.500.000 dikali 108 sama dengan TR-nya sama dengan 27 juta. Masuk ke substitusi rumus TR sama dengan TC. 2.500.000 sama dengan 54 juta ditambah 2 juta. 2.500.000 Q dikurang 2 juta sama dengan 54 juta. 500.000 sama dengan 54 juta. Q-nya menjadi 108. Selanjutnya yang B. VC turun 50%. Berarti 2 juta dikurang 50% sama dengan 1 juta. Harga jual turun 20%. Berarti 2.500.000 dikurang 20% sama dengan 2 juta. Yang ditanya BEP, maka cari nilai TR dan TC. Mencari nilai TC, TC sama dengan FC plus VC sama dengan 54 juta ditambah 1 juta sama dengan 55 juta. Mencari nilai TR, TR sama dengan 2 juta dikali quantity atau Q. TR sama dengan 2 juta quantity.
Maka substitusi TR sama dengan TC, yaitu 2 juta kuantiti sama dengan 54 juta ditambah 1 juta. 2 juta dikurang 1 juta sama dengan 54 juta. 1 juta sama dengan 54 juta. Q-nya menjadi 54. Yang C, jika perusahaan 60 unit, TR ketika Q sama dengan 60, TR-nya 2 juta kuantiti. TR-nya sama dengan 2 juta dikali 60 sama dengan 120 juta. Mencari nilai TC ketika Q sama dengan 60, TC sama dengan FC plus VC. TC sama dengan 54 juta ditambah 1 juta dikali 60 sama dengan 54 juta ditambah 60 juta. Maka TC-nya sama dengan 114 juta. Mencari laba atau rugi sama dengan TR dikurang TC. 120 juta dikurang 114 juta sama dengan 6 juta. Maka memperoleh keuntungan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.